kita akan dicap antek-antek nipong jangkrik. Aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini Nipong sudah kalah. mereka masih bisa angkat senjata, Syahrir. But they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected. Kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia. Dalam catatan sejarah perpolitikan Indonesia, Sultan Syahrir bisa dikatakan adalah kawan yang kemudian justru menjadi lawan politik Presiden Soekarno. Dulunya, sebelum Indonesia merdeka, Sultan Syahrir merupakan sahabat seperjuangan bersama Bung Karno. Pasca Indonesia merdeka, Sultan Syahrir ikut mengambil peran membangun Indonesia yang baru merdeka sebagai Perdana Menteri termuda di dunia dalam usia 36 tahun. Selain itu, beliau juga pernah menerima amanah sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Dalam karir politiknya, Sultan Syahrir dikenal sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Namun, jalan perjuangan Sultan Syahrir tidak berujung manis di akhir hidupnya. Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno kerap membubarkan PSI yang dipimpin oleh Sultan Syahrir hingga memenjarakan Sultan Syahrir tanpa diadili. Selama di penjara, beliau menderita berbagai penyakit hingga beliau pun meninggal dunia dalam pengasingan sebagai status tahanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Lantas, bagaimanakah kisah lika-liku perjuangan si Bung Kecil Sultan Syahrir? Dan bagaimana kisah tragis Sultan Syahrir ketika dipenjara hingga meninggal dunia? Bung Kecil atau yang dikenal sebagai Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Beliau adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Sejak kecil, Syahrir memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Europese Lager School atau ELS dan Sekolah Menengah Mulo di Medan. Kemudian, pada tahun 1926, setelah selesai dari Mulo, Syahrir pindah ke Bandung dan melanjutkan pendidikannya di AMS. Saat masih di AMS, Sultan Syahrir aktif dalam klub debat. Dan dari sinilah perjalanan politik Syahrir dimulai. Sultan Syahrir memulai karir politiknya pada tanggal 20 Februari 1927, yang mana beliau menjadi salah satu dari 10 penggagas berdirinya Himpunan Pemuda Nasionalis atau lebih sering disebut dengan JONG Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggara Kongres Pemuda Indonesia. Kongres ini
merupakan kongres yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah selesai dari AMS, pada tahun 1929, Syahrir melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam sebelum akhirnya pindah ke Universitas Leiden. Saat di Belanda, Syahrir berteman dengan Salomon Tas, seorang ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat. Dalam catatannya, Souvenir of Syahrir, yang diterjemahkan oleh Rook McVeigh, Salomon Tas menyebutkan bahwa saat awal Syahrir memulai karir politiknya, Syahrir tertarik dengan pemikiran sayap kiri karena kubu ini di Belanda kala itu adalah kaum yang mendukung kaum nasionalis Indonesia, terutama dalam membebaskan diri dari kolonialisme. Dan dengan pemikiran kiri inilah Syahrir berharap bisa membebaskan Indonesia dari cengkraman kolonialisme Belanda. Saat masih di Belanda, Syahrir juga aktif dalam suatu perhimpunan Indonesia yang kala itu diketuai oleh Muhammad Hatta. Namun, karena perhimpunan Indonesia sudah banyak dipengaruhi oleh kelompok kiri atau komunis, akhirnya Syahrir dan Hatta mengundurkan diri. Kesadaran akan pentingnya pendidikan demi membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda, pada tahun 1931 Hatta meminta Syahrir untuk kembali ke Indonesia, yang kemudian disusul oleh Bung Hatta pada tahun 1932. Saat di Indonesia, Syahrir diminta Bung Hatta untuk mengembangkan pendidikan nasional Indonesia atau PNI. Dalam organisasi PNI inilah Syahrir sering menyerukan suaranya melalui Daulat Rakyat. Akibat aktivitas inilah pemerintah kolonial Hindia Belanda menggulung partai PNI baru dan mengasingkan Hatta maupun Syahrir ke Boven Bigul, Banda Neira, dan Sukabumi pada tahun 1942 sebelum akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang. Di masa penjajahan Jepang, Syahrir menjadi pimpinan gerakan bawah tanah anti-Jepang. Dengan demikian, untuk menutupi kegiatan bawah tanahnya, Syahrir rela memberi kuliah di Asrama Indonesia Merdeka milik Angkatan Laut Jepang. Syahrir yang membatasi diri dengan Jepang dianggap orang yang bebas dari pengaruh Jepang. Dia tidak dituduh tentara Inggris dan sekutunya sebagai kolaborator penjahat perang Jepang seperti hanya Soekarno dan Hatta. And now are shown the most dramatic pictures of the underwater blast, taken from a photographic plane. Here is the motion picture spectacle of all time. Seiring berjalannya waktu, setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945 karena Jepang sudah menyerah. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Dengan gerakan massa bawah tanahnya, Syahrir sudah siap untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Di sisi lain, Soekarno dan Hatta belum mengetahui berita menyerahnya Jepang dan tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mestinya sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Aku ingin kemerdekaan yang selamat, bukan batu bara. Terlambat, Bung. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan pada tanggal 24 September tahun 1945.
Sikap Soekarno dan Hatta tersebut kerap mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah dari Jepang dan RI adalah buatan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Tapi gerakan kita sudah mendapat dukungan dari pimpinan PETA, Bu. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Nih. Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka. Singkat cerita, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Setelah Indonesia merdeka pada bulan November 1945, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Saat itu, usia Sultan Syahrir masih 36 tahun dan menjadi Perdana Menteri termuda di dunia. Sebagai Perdana Menteri, Syahrir mengupayakan diplomasi dengan Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Selain itu, Syahrir berperan penting dalam diplomasi penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Syahrir berusaha mengamankan posisi Indonesia yang terus dipersempit tentara Belanda melalui perjanjian Linggarjati yang dia tanda tangani. But they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Long after we as a people had, so to speak, disappeared, namun, justru perjanjian ini membuat Syahrir dituduh menguntungkan Belanda. Hal itu terjadi karena pemberitaan miring yang dilakukan oleh berbagai media, terutama media Belanda kala itu, yang menyebut bahwa Syahrir menjual Indonesia kepada Belanda. Hal ini menimbulkan berbagai penolakan dari kelompok oposisi seperti Khairul Saleh, Ahmad Subarjo, dan beberapa tokoh lainnya. Pemberitaan tentang Syahrir dan penolakan dari berbagai pihak inilah yang akhirnya berujung pada peristiwa penculikan Syahrir yang terjadi pada tanggal 26 Juni 1946 di kota Solo. Kelompok yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan ini menginginkan Tan Malaka untuk memimpin perjuangan Indonesia. Namun, akhirnya Syahrir dibebaskan setelah Presiden Soekarno membuat pidato lewat siaran radio. Dinamika dan tekanan politik yang ada kala itu yang membuat posisi Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri harus berakhir pada tahun 1947. Seiring berjalannya waktu, setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, Sultan Syahrir mendirikan PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang dia bentuk untuk menjadi oposisi dari Partai Komunis Indonesia atau
PKI. Namun, dalam perjalanannya, PSI mengalami berbagai kesulitan dalam merekrut anggota sehingga menyebabkan PSI sulit untuk berkembang menjadi partai besar. Hal ini terjadi karena ide tentang sosial demokrasi yang dibawa oleh Sultan Syahrir sulit untuk ditransfer ke masyarakat kelas bawah. Seiring berjalannya waktu, pada bulan Mei 1957, Sumitro Joyo Hadikusumo, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, menemui Sultan Syahrir yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Dia berniat mengajak Sultan Syahrir untuk bergabung dengan gerakan daerah karena Sumitro merasa ada ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Syahrir tidak keberatan dengan ajakan Sumitro. Namun, Syahrir melihat gerakan tersebut terpisah-pisah antara berbagai kelompok yang sudah terbentuk seperti Dewan Banteng, Dewan Garuda, dan Dewan Gajah. Tidak baik terpisah-pisah. Usahakan mereka menjadi satu supaya kuat untuk membendung kekuatan-kekuatan destruktif yang merusak pemerintahan Soekarno, ungkap Syahrir kepada Sumitro. Akhirnya, karena saran Syahrir inilah terbentuklah pergerakan yang dijadikan satu dewan, yakni Dewan Perjuangan. Dengan adanya Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein ini, terjadilah peristiwa Proklamasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera. Dalam peristiwa Proklamasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, diketahui PSI ataupun Sultan Syahrir tidak terlibat secara langsung peristiwa PRRI karena Sultan Syahrir tidak menyetujui adanya pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sebenarnya, Syahrir sangat menyetujui adanya kritikan yang dilakukan oleh Dewan Perjuangan. Namun, ketika Dewan Perjuangan membentuk PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang mana PRRI yang bertujuan untuk menyaingi pemerintahan pusat, Sultan Syahrir enggan mengikutinya. Karena PRRI dianggap sebagai pemberontakan oleh pemerintahan pusat, pada tahun 1958 PRRI berhasil ditumpas oleh APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Penumpasan ini berujung pada pembubaran PSI yang dipimpin oleh Sultan Syahrir yang diduga juga terlibat dalam suatu gerakan PRRI. Namun, kisah PSI yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno tidak setragis akhir hidup Sultan Syahrir. Pada tahun 1962 terjadi peristiwa percobaan pembunuhan kepada Presiden Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Karena Syahrir dianggap mendalangi peristiwa tersebut, akhirnya Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara. Tuduhan itu langsung dilontarkan oleh Kepala Badan Pusat Intelijen atau BPI Subandrio yang berujung pada penangkapan tokoh-tokoh PSI dan Masyumi. Diketahui Soekarno sendiri disebut percaya terhadap informasi dari BPI. Narasi ini disebutkan dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat,
yang disusun oleh Cindy Adams, seorang penulis dari Amerika Serikat. Karena berbagai tuduhan yang dilontarkan terhadap berbagai tokoh, termasuk Sultan Syahrir, tanpa adanya pembuktian dan peradilan, Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara di Rumah Tahanan Militer atau RTM Budi Utomo, Jakarta. Di dalam penjara, Syahrir mengalami stres yang membuat tekanan darah tingginya memburuk. Tidak lama kemudian, akhirnya Syahrir menderita penyakit stroke. Muhammad Hatta sebagai mantan wakil presiden sekaligus kawan lama Soekarno dan Syahrir, Hatta mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno untuk meyakinkan bahwa kepercayaannya kepada Subandrio adalah salah. Hatta menyebut bahwa Syahrir memang tidak segan menjadi oposisi yang keras dalam berpolitik. Namun, untuk menggunakan cara teror, itu adalah hal yang tidak mungkin. Walaupun demikian, tampaknya Presiden Soekarno lebih percaya informasi dari intelnya. Saat di dalam penjara, kesehatan Syahrir makin hari politik pemerintahan Orde Lama atas berbagai kiprahnya dan jasanya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengangkat Sultan Syahrir menjadi pahlawan nasional dengan mengeluarkan SK Kepresidenan RI nomor 76 garing tahun 1966. Catatan hitam dan pembungkaman politik yang pernah dilakukan oleh rezim Orde Lama terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam kekuasaannya adalah sejarah gelap yang tidak boleh terulang dalam praktek kenegaraan kita. Karena negara yang bermartabat tidak seharusnya menyiksa, memenjarakan, membuang, atau membunuh nyawa warganya sendiri dengan tuduhan yang tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Salam mata hati pemuda, salam jas merah.